Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk melanjutkan pembahasan tentang hadis Arba'in Nawawi. Nah, disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini adalah pembahasan dari apa yang telah saya pahami dari hadis ini. Jadi pembahasan ini bersifat sangat subjektif. Oke, kita masuk ke isi dari hadis ke-42. Judulnya adalah Allah mengampuni dosa selain syirik. Nah, kita mulai sejarah atau bahasan hadisnya. Ya, dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala telah berfirman, wahai anak Adam, selagi engkau meminta dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni dosamu dan aku tidak pedulikan lagi. Wahai anak Adam, walaupun dosamu sampai setinggi langit, bila engkau mohon ampun kepadaku, niscaya aku memberi ampun kepadamu. Wahai anak Adam, jika engkau menemui aku dengan membawa dosa sebanyak isi bumi, tetapi engkau tiada menyekutukan sesuatu dengan aku, niscaya aku datang kepadamu dengan memberi ampunan sepenuh bumi pula. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama yaitu manusia pasti berbuat kesalahan. Jadi manusia itu adalah makhluk yang disempurnakan, tapi tetap memiliki kelemahan dan kekurangan. Jadi kelemahan dan kekurangannya itu kita bisa berbuat salah. Jadi berbuat salah itu karena kita memiliki nafsu. Itu manusia tidak hanya dititipkan akal, tapi juga dititipkan nafsu. Nah, nafsu inilah yang membuat kita berbeda dengan malaikat. Nafsu inilah yang bisa membuat kita itu berbuat kesalahan. Jadi misalnya ingin jujur, tapi karena jujur itu khawatir disalahkan, jadi kita berbohong gitu. Jadi kita bukan malaikat. Kalau malaikat mah tanpa nafsu. Itu kalau misalnya disuruh ini pasti melakukan itu. Jadi sesuai gitu. Apa yang diperintahkan pasti dilakukan tanpa terkecuali gitu. Itu malaikat. Tapi kalau manusia, misalnya diperintahkan suruh sholat, tapi sholatnya kadang nggak sesuai dengan yang diperintahkan. Misalnya males-malesan, terus menunda dan sebagainya. Gitu. Jadi ada perbedaan ketika disuruh dan pelaksanaannya. Perintah dan pelaksanaan itu berbeda. Itulah yang menyebabkan manusia itu unik ya, karena memiliki nafsu gitu. Tidak hanya akal tapi nafsu juga ada. Nah, lalu di hadis ini Allah juga mengindikasikan kepada kita bahwa Allah itu mengampuni dosa. Yang dari awalnya itu Allah akan mengampuni dosa dan tidak peduli dengan dosa tersebut. Maksudnya Allah itu mengampuni dosa dan tidak peduli dengan dosa tersebut. Ketika Allah sudah mengampuni dosa seorang hamba, Allah itu sudah kayak tidak peduli lagi dengan kesalahan hambanya. Jadi dianggapnya itu sudah dibersihkan, sudah putih kembali, dan apa yang mengotorinya itu tidak diingat-ingat kembali. Kan kalau manusia ya, perbandingannya kalau manusia itu kadang kita sudah minta maaf nih sama seseorang. Kadang seseorang itu mengungkit kembali apa yang menjadi kesalahan diri kita. Jadi aib-aib diri kita itu diingat, lalu mungkin disebarkan. Jadi masa lalu kita yang tidak ingin kita sebarkan gitu, tapi disebarkan oleh orang lain karena orang lain itu masih peduli atau masih mengingat kesalahan-kesalahan yang kita punya. Tapi berbeda dengan Allah. Allah itu Tuhan yang telah mengampuni dosa kita. Ketika Allah sudah mengampuni dosa kita, maka Allah tidak peduli dengan kesalahan-kesalahan yang kita punya. Dianggapnya kita sudah bersih kembali, sudah kayak di reset lah. Di reset tuh kayak dikembalikan ke pengetahuan awal, dimana kita tuh masih bersih seperti kita baru dilahirkan. Itu kan ada kan kalau misalnya orang yang mualaf yang awalnya kafir ya, mungkin dari agama lain atau yang nggak punya Tuhan, ketika dia berubah agama menjadi Islam, itu segala dosa yang pernah dia perbuat di masa lalunya gitu ya, ketika dia belum menjadi Islam, itu semuanya dihapus, dianggap seperti bayi yang baru lahir. Nah, itu adalah ampunannya Allah. Jadi Allah tuh nggak peduli dengan masa lalunya, tapi apa yang setelah dia lakukan setelah Islam, setelah dia bertaubat itu baru dihitung kembali. Gitu. Nah, di sini disebutkan bahwa ada ampunan dosa setinggi langit dan ampunan dosa sepenuh bumi. Jadi sepenuh isi bumi itu diampuni. Jadi dosanya itu nggak peduli ya, mau mau setinggi langit kah, gitu, mau sangat sangat tingginya gitu ya, misalnya dosanya setinggi langit ataupun dosa sepenuh bumi, sepenuh isi bumi itu nggak bisa kita bayangkan karena bumi itu sangat besar dan luas, kita nggak pernah tahu si bumi itu sebanyak apa. Tapi selama kita itu tidak menyekutukan Allah dan kita benar-benar kayak
mengakui kesalahan kita dan kembali hanya kepada Allah, itu insya Allah ya, dengan izin Allah itu akan diampuni dosanya selama kita tidak menyekutukan Allah. Jadi kita benar-benar hanya meminta, berharap gitu ya, memohon kepada Allah, dan kita tidak menyekutukannya selain Allah gitu. Jadi selama kita berlaku seperti itu, selama Allah mengizinkan, itu akan diampuni dosanya. Jadi kita jangan khawatir nih, wah dosa kita sangat banyak gitu, sangat besar gitu, apakah Allah mampu mengampuninya. Jadi kita jangan mempertanyakan besarnya ampunan Allah, tapi kita harus mengakui kesalahan kita dan datang tuh. Pintu maaf Allah itu selalu terbuka, kitanya saja yang tidak mau datang dan masuk ke dalam pintu yang telah dibuka tersebut. Kita bilang, kan ada mungkin sebagian orang bilang kita harus mengetuk pintu maafnya Allah. Lalu menurut saya ya, itu sebenarnya kita tidak perlu lagi mengetuk pintu yang sudah terbuka. Allah itu sudah membuka pintu maaf, kita hanya perlu datang dan mengakui kesalahan kita tuh. Jangan sampai kita tuh karena, wah Allah nih nggak bakal maafin diri saya nih karena dosa saya banyak gitu, sehingga kita nggak datang ke dalam pintu tersebut. Apa yang harus kita lakukan ya, kita datang pintu maaf dan masuk dalamnya gitu. Simpel seperti itu. Pintu pintu maaf Allah itu selalu terbuka. Jadi jangan sampai kita itu apa ya, sungkan untuk masuk ke dalamnya. Itu saran saya. Nah, di sini di hadis ini kita bisa mengetahui bahwa ada syarat untuk diampuninya dosa, yaitu yang pertama, kita meminta dan hanya berharap kepada Allah. Jadi meminta dan berharap hanya kepada Allah, nggak kepada yang lain. Dan kita tidak menyekutukan Allah atau kita tidak melakukan dosa syirik. Ya. Di hadis ini dijelaskan seperti itu. Lalu pasti kan ada cara gitu bertobat yang baik supaya kita itu diampuni oleh Allah. Jadi kita hanya bisa berusaha di sini ya. Untuk masalah diampuni atau tidak itu urusannya Allah. Jadi kita nggak bisa tahu gitu. Kita misalnya kita bertaubat, apakah taubat kita itu diampuni atau tidak, itu urusannya Allah. Jadi kita nggak bisa mengetahui keputusan Allah itu bagaimana. Yang penting kita tuh sudah berusaha, sudah berikhtiar sebaik mungkin. Jadi ada cara-caranya nih. Yang pertama tuh kita harus meninggalkan perbuatan maksiat yang kita lakukan. Itu yang pertama. Lalu setelah kita sudah meninggalkan perbuatan maksiat, misalnya kayak mencuri, kita meninggalkan mencurian, terus mencari pekerjaan yang halal, misalnya seperti itu. Setelah kita sudah meninggalkan perbuatan maksiat, lalu kita menyesali perbuatan maksiat tersebut. Jadi kita menyesali, kayak malu untuk tidak melakukan gitu, malu untuk melakukan perbuatan maksiat. Jadi kita menyesali perbuatan tersebut. Lalu setelah kita menyesali perbuatan tersebut, lalu kita berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat tadi. Jadi kita tinggalkan, kita sesali, lalu kita tidak mengulangi perbuatan tadi, supaya Allah tuh kayak melihat usaha kita lah, prosesnya bagaimana. Yang awalnya kita berbuat sesuatu, kita ya berbuat maksiat, terus kita berusaha untuk kembali kepadanya, hanya kepada Allah. Nanti Allah melihat bagaimana prosesnya. Semoga dengan Allah tuh melihat proses kita, dengan kesulitan kita untuk berubah menjadi lebih baik, nanti Allah bisa mengampuni segala dosa yang kita perbuat gitu ya. Jadi ya kita hanya bisa berusaha gitu ya, sebagai seorang hambanya, seorang makhluk gitu. Itu kita hanya bisa berusaha. Untuk masalah diampuni atau tidak, itu semuanya diserahkan hanya kepada Allah. Jadi Allah lah yang mampu untuk mengampuni kita. Tapi kita jangan sampai putus asa karena kita tidak mengetahuinya. Yang penting kita usaha dulu gitu. Nah, kita mungkin masuk ke bagian selanjutnya tentang pesan dan kesimpulan. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan yang mampu untuk memaafkan sebanyak apapun kesalahan atau dosa hambanya, selama hambanya meminta dan berharap hanya kepada Allah, serta tidak menyekutukan Allah atau melakukan dosa syirik. Kita sebagai hambanya jangan sampai meremehkan dosa karena Allah mengampuni kita. Kita juga harus berubah dengan cara meninggalkan perbuatan maksiat, lalu menyesal dengan perbuatan itu, dan pada akhirnya jangan sampai mengulangi perbuatan maksiat. Semoga setelah mempelajari hadis ini, kita bisa lebih banyak bertaubat dan kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin sekian ya pembahasan pribadi yang bisa saya sampaikan mengenai hadis ke-42 dari buku Arba'in Nawawi. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa jika ada kebenaran di video ini, maka itu semua bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan jika ditemukan banyak kesalahan ataupun kekurangan di video ini, maka itu semua bersumber dari diri saya pribadi.
Di channel kita juga ada moto, jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya itu salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana, karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang udah menyimak videonya, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afsi pamit undur diri, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.